Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Kartika Diono dan ini anakku Baris Atalia. Ini anak keberapa ini? Anak keberapa ini? Anak keempat. Jadi Balkis tuh sebenarnya punya kakak 3. Yang satu kakak Anissa, yang nomor 2 kakak namanya Nurul Asifa, Nurul Hasifa. Kalau yang ketiga namanya Balkis. bukan. Kalau kakak yang ketiga namanya Afifa Nahda Rafanda. Kalau Balkis ini nomor 4. Paham nggak? Karena kakak Balkis yang nomor 2 itu udah meninggal. Meninggalnya waktu di Malaysia karena lahirannya di sana. Sini nak. Jadi kok bisa meninggal ya bisa, emang umurnya udah segitu. Kakaknya Balkis ada yang meninggal dikubur udah. Paham? Masih kecil udah meninggal. Kan dulu kan mama kerja sama ayah kan satu pabrik, namanya pabrik Ryoka. Jadi peraturannya kalau suami istri itu enggak boleh cuti bareng. Kalau mau cuti harus lain-lain kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu kita memang libur. Shiftnya juga lain. Shiftnya itu lain teman-teman. Kalau aku pagi dia malam, kalau aku malam dia pagi, jadi nggak boleh ketemu. Ya ngumpulnya kalau hari Minggu. Nah pada waktu itu kan Balkis sama Afifah itu kan belum ada, jadi anakku masih 2 ya. Anissa waktu itu masih umur setahun lebih dan Asifa itu yang nomor 2 tuh baru sekitar berapa hari lah, umurnya belum ada sebulan. Aku tuh udah kerja, nanti dulu belum ada sebulan umurnya tapi aku udah tinggal kerja karena waktu itu udah habis bersalin, udah habis lahiran, duitnya diam, nggak boleh ngomong jorok-jorok. Terus udah bayar sewa juga kan, bayar sewa, pokoknya banyak lah kita harus ngeluarin biaya itu nanti, jadi terpaksa aku kerja. Dan pada sewaktu-waktu itu anakku sakit, yang nomor 2 tuh sakit, tapi aku nggak berani cuti, nggak berani ambil cuti lah ya, sampai berhari-hari mau bawa ke rumah sakit duitnya nggak ada. Terus aku bawa ke klinik kecil lah ya, disuruh rujuk ke rumah sakit, cuman nggak ada duit karena aku mikirnya sebentar lagi tanggal gajian datang, mungkin nanti kalau aku udah gajian aku bawa ke rumah sakit. Anakku tuh ada yang jagain sebenarnya, jadi tiap bulan itu aku harus bayar 2 juta buat orang yang jagain Anissa sama Asifah itu, karena 2 orang jadinya 2 juta. Kalau ringgitnya 300 ringgit lah ya, anggaplah sejuta itu 300 kan. Nanti dulu ya. Jadi satu anak itu 300 ringgit. Pada waktu itu kalau aku ngirim ke kampung 300 itu jadinya sejuta, jadinya anggaplah 2 juta ya. 2 juta. Terus waktu itu penjaganya tuh udah nggak sanggup karena anaknya tuh terlalu panas, demamnya terlalu panas, jadinya dipulangkanlah anakku. Jadinya kita tukaran shift, kalau aku kerja jadi ayahnya yang jagain, kalau ayahnya kerja aku yang jagain. Terus waktu itu aku pergi shift malam, kerja malam. Waktu jam 4
sekitar jam 3 jam 4 malam itu aku kan making barang, aku udah pakai sarung tangan itu udah double 2, tapi aku bisa kena silet, tanganku itu kena silet, aku berdarah, aku kepikiran anak aku. Tapi mungkin itu perasaan aku aja kan, karena anakku sakit jadi aku kepikiran. Terus waktu udah jam 6 kan udah ganti shift kan, jadi shift aku tukeran sama suami aku nungguin suami aku kok belum datang sampai aku pulang naik bis itu kok biasanya suami aku nyamperin aku kok nggak nyamperin. Waktu di perjalanan mau pulang itu semua pada ngerumpiin aku, nggak tahu ngerumpiin apa. Aku penasaran kan, aku punya salah apa aku buat kerja salah kok semuanya kok ngeliatin aku, kok pada ngomongin aku. Terus ada satu itu yang nyapa aku lah, Tika mau pulang, iya gitu, katanya anaknya sakit kok kerja kayak gitu. Iya, soalnya aku takut nanti gajiku nggak keluar kalau aku nggak kerja kan, katanya kalau libur terus selama masih tuh nggak bisa. Diem dulu, mama ngomong dulu. Katanya kalau banyak libur itu nanti gajinya nggak keluar, dipotong. Bosnya potong, agennya yang motong. Terus ternyata suami aku tuh nggak berangkat kerja waktu itu, jadinya aku nggak ketemu waktu di pabrik itu, nggak ketemu. Sini nak, aku kan ada temennya namanya Amoy, terus satu lagi Mbak Tri, satu lagi Tika, namanya sama juga Tika tapi dia Medan kalau aku Jawa. Itu kan bisnya itu, kalau si Tika itu bisnya lain, jurusannya kan lain, dia kan duduknya di Bangi, kalau aku di Himpian Kajang. Itu tuh dia kok naiknya kok bis sama kayak aku heran kan, kok dia pakai bis ini, dia mau kemana gitu kan. Terus aku tanya sama dia, Tika kamu kok naik bis ini sih, kamu mau kemana? Iya aku mau main ke rumah Amoy, katanya kan Amoy kan dekat rumahnya sama aku, memang satu jalur bisnya. Terus waktu udah sampai hentian Kajang itu kok nggak pergi rumah Amoy, malah arahnya ke rumah aku, katanya kok kesini Tika? Iya, Tika yang Medan itu maksudnya. Aku tanya sama Tika yang Medan itu, kok kesini kamu arahnya kayak gitu? Iya, soalnya Amoy punya rumah baru, katanya. Di mana? Ya satu flat lah sama kamu, katanya, satu susun rumahnya, dia di atas di depan. Oh aku kok baru tahu ya, perasaan kok masih ada itu yang depan rumah aku tuh masih ada orangnya, emangnya udah pindah? Ya udah pindah. Terus aku ke atas, orang tuh suami aku tuh udah pakai baju muslim lah, baju koko ya kalau kita ngomong itu, pakai baju Melayu, udah besungku, udah pakai kopiah lah ya. Kenapa aku assalamualaikum, kok temanku kok masuk ke rumah? Hai. Ya itu yang Mbak Tri, Amoy sama Tika Medan itu, dia kok masuk juga ke rumah aku, ke kontrakan aku itu. Terus aku baru pulang, assalamualaikum, pintu tuh udah dibuka sama suami aku kan, langsung aku dipeluk sama suami aku kan, katanya yang sabar ya, katanya. Sabar apa gitu, adik Nurul udah ndak ada, katanya. Langsung aku lihat ini ubun-ubunnya udah ke dalam, ternyata anakku nggak ada pas di hari aku mau gajian. Iya, jadi hari aku mau gajian, malamnya nanti mau gajian, anakku malah nggak ada. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku sebenarnya udah move on, udah nggak mau inget-inget lagi.
soal anak aku itu. Tapi kalau ada orang meninggal kayak gitu, aku selalu ingat bapak aku, ingat anak aku, almarhum anak aku selalu ingat. Selalu. Jadi waktu di tempat kerja nggak ada yang telepon aku, anak aku meninggal, kata suami aku, jangan kasih tahu dulu. Teman-teman aku tuh semuanya udah dikasih tahu bahwa anak aku tuh meninggal, tapi aku nggak dikasih tahu. Alasannya karena katanya jangan dikasih tahu dulu, nanti istriku pingsan di pabrik, dikilang itu kan, kalau bahasa Malaysia dikilang, lalu nanti dia pingsan dikilang, jangan kasih tahu dulu, biarin aja dia pulang ke rumah, dia mau nangis mau guling-guling terserah katanya. Yang penting kasihan, jangan dikasih tahu dulu, takutnya pingsan repot kayak gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa ya. Pokoknya kalau ada orang meninggal itu aku ingat almarhum bapak, almarhum anak aku. Terus apa? Temen aku masuk semua kan nyemangatin aku, udah lah Tika, mungkin Tuhan tahu kalau kamu tuh sekarang posisinya lagi susah, makanya anakmu diambil lagi kayak gitu. Yang sabar aja katanya. Terus di hari itu aku nggak kerja kan, terus gajiku juga nggak keluar, sampai sekarang gajiku nggak keluar. Sebulan lebih jadinya aku kerja nggak digaji. Jadi aku tuh udah ibaratnya kayak jatuh terus ketimpa sama tangga. Beruntun lah, nasibnya sial itu. Udah anakku meninggal, gajiku nggak keluar karena aku cuti di waktu penerimaan gaji. Jadi dianggap aku nggak butuh sama gajinya. Kok bisa kayak gitu ya? Agenku itu orang India itu. Gajiku nggak keluar di waktu aku kena musibah. Katanya kamu nggak butuh sama gajimu karena kamu nggak datang. Heran, untuk apa aku kerja kalau aku dibilang nggak butuh gaji? Aku butuh gaji lah, kerja kan biar ada duit kan, biar kita dapat gaji. Malah dibilang karena kamu nggak butuh gaji, kamu nggak ini itu banyak alasannya dia. Karena kita nggak bisa ngelawan orang India, karena posisiku udah nggak punya permit di sana, jadi aku nggak bisa ngelawan, nggak bisa lapor polisi karena status aku kosong. Terus udah kayak gitu langsung suami aku pergi ke kantor polisi dalam keadaan kosong untuk melaporkan kematian anakku. Kalau nggak dilaporkan ke polisi, kita nggak dapat surat tanah. Itu peraturan di Malaysia. Kita nggak dapat surat tanah untuk ngubur anaknya. Jadi diberani-beraniin walaupun keadaannya kosong. Suami aku sambil gemetaran ngomong sama polisi, udahlah AC-nya kenceng banget, kata suami aku sambil menggigil. Pak, saya mau lapor, katanya. Iya, ada apa? Anak saya meninggal. Oh iya enggak apa-apa. Baru suami aku tenangkan. Enggak usah takut, saya enggak mempermasalahkan orang yang sedang kemalangan kayak gitu. Kalau kemalangan itu kan kena musibah. Langsung polisi yang antar suami aku pakai mobil polisi itu, kalau di sana bilangnya kereta palang ya. Pakai mobil polisi. Iya, bulun. Pakai mobil polisi langsung ke rumah, langsung anakku dibawa pergi rumah sakit untuk dilakukan bedah siasat. Jadi suami aku sama aku juga ikut naik mobil polisi itu pergi ke rumah sakit untuk dibedah dari sini sampai pusar. Adik Nurul itu sampai pusar itu dibedah. Sebelum dibedah itu nunggu kan
aku di luar doang, aku nggak berani masuk. Kan dokter pembedahnya kan belum datang. Jadi anakku tuh dimasukin ke dalam kulkas yang khusus untuk menampung mayat. Baunya busuk teman-teman di dalam kulkas itu. Kata suami aku ada yang Suami. mayat orang dewasa, laki-laki, bayi semuanya ada di situ. Jadi itu ditampung di situ karena ada yang pasien itu kecelakaan, tapi pihak keluarganya belum datang, makanya masih disimpan di kulkas itu. Kadang sampai sebulanan ada teman-teman. Tapi kalau udah kelewat sebulan enggak di kakak Nurul kakaknya Abipah. Di dalam kulkas itu banyak mayatnya. Kalau udah lewat sebulan 2 bulan terpaksa dimakamkan di dekat sama rumah sakit tersebut kalau nggak ada pihak keluarganya yang datang. Kalau anakku mungkin ditaruh berapa jam di sana. Kalau aku yang masukin, aku mungkin nggak sanggup ya, masa anakku ditaruh di kulkas tempat mayat. Terus datanglah dokter bedah itu, disiasatkan, diselidikin, dibelah dari sini sampai pusar. Itu aturannya orang Malaysia teman-teman. Jadi tiap orang meninggal itu dibedah ininya dari sini sampai daerah pusar sini dibedah. Jadi diselidikin dia meninggalnya tuh kenapa tuh diselidikin. Apa ini meninggal karena tertindih kayaknya, atau kekurangan apa, atau gagal jantung atau apa, tuh semuanya diselidikin. Jadi kalau anak aku meninggal itu karena kekurangan cairan. Udah selesai dibedah langsung dimandiin semua apa kan. Kata suami aku, kamu mau lihat adik enggak kayak gitu. Tapi aku enggak berani lihat karena dibilang dibelah dari sini sampai pusar itu. Aku enggak berani lihat. Dijahit kayak dia jahit karung itu. Perempuan lagi dokternya yang bedah itu. Kok sanggup ya dia ya? Kayak jahit karung. Aduh. Aku kalau ingat sedih teman-teman. Aku sampai berhari-hari sampai badanku kurus di sana. Aku ingat anakku itu, walaupun usianya waktu meninggal belum ada 2 bulan. Sedih juga karena udah lihat matanya kan. Setelah itu anakku dikubur di pemakaman Sungai Kantan di daerah Kajang juga di sana di Malaysia. Aku dikasih surat izin dari kepolisian, dikasih tanah. Jadi biayanya itu 300, itu dipermudah karena itu masih bayi. Nguburnya juga enggak dalam teman-teman, kayak semeter aja nggak ada. Setelah itu aku pulang, ya kata suami biarinlah, ikhlaskan, kamu jangan terlalu sedih-sedih kayak gini. Itu untuk apa? Untuk tabungan kita di akhirat katanya. Dia akan menuntun kita sampai ke surga katanya. Dia belum punya dosa apa-apa kan karena dia masih bayi. Jadi dia yang akan menuntun kita ke sana katanya. Asalkan kita tetap doakan, tetap ingat sama adik Nurul itu. Oke, sekian dulu teman-teman. Aku nggak tahan kalau cerita-cerita kayak gitu itu. Sekian dulu video dari saya. Itulah sedikit curhatan aku ya tentang aku itu. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Bye bye. Balkis, dadah. Assalamualaikum.